Karena memang dia itu dari dulunya sudah di situ. Udah lama emang penunggu rumah itu. Tapi di situ, sampai di situ kan kami belum tahu itu kenapa, dari mana alasannya. Yang penting kasih tahu ini perempuan sudah lama di sini. Bahkan dari rumah ini belum jadi seperti ini katanya. Terus dia habis dari WC, dia keluar, loh, kok nggak ada akunya? Kamu tahu kenapa kamu susah bangun? Di sini ada yang gendongin kamu. Kamu tuh ngegendong dia. Terus tahu nggak kenapa kaki kamu sakit? Dua-duanya panas. Itu di kaki ada dua, kiri kanan itu ada dua-dua. Begini, narikin. Jadi kamu makanya kenapa kakimu susah jalan. Dulu di rumah ini ada yang diri. Sebelum rumahnya bentuknya seperti sekarang, ini sudah direnovasi. Dulu ada yang ganti diri di rumah ini. Cewek. Ketawa semua kan? Ketawa semua. Begitu ketawanya berhenti, diketawain. Hihihi, langsung bunyi kan? Anjir, aku bilang. Di WC dan itu cewek? Itu serius, weh. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Halo. Spesialnya ini aja. Spesial gue kan cuma 2 orang. Eryadi Ristanto. Thank you. Seorang YouTuber, pemilik kanal besar, pemilik toko besar, pemilik yang besar-besar lah semuanya. Pokoknya yang besar-besar semua ada di dia dah. Amin. Nah, terakhir kita bikin podcast di atas ini. Nah, walaupun beda channel, ini namanya cross selling ya, teman-teman yang untuk marketing. Anjir lah. Bisa-bisanya loh. Jadi kali ini apa nih, Kop? Nah, di kesempatan kali ini gue pengen lu sharing tentang pengalaman mistis lu yang dulu pernah lu ceritain ke kita-kita nih. Cuma kan dulu ceritanya nih internal nih. Ya. Yang tahu-tahu cuma ya kita-kita, orang-orang bersinggungan aja kan. Nah, cuman kan garis besarnya doang kan. Betul. Gue juga udah nggak inget secara detailnya seperti apa. Nah, kebetulan kita udah punya platformnya, kita udah punya medianya. Nah, boleh gak nih ceritain nih gimana? Boleh. Ini panjang sih sebenarnya kalau diceritain dari awal ya. Cuman mungkin aku berusaha seringkas sebisanya lah. Boleh. Ini kejadian di keluarga aku sendiri. Kenanya di mamaku. Mamamu. Jadi aku lupa itu sekitaran tahun berapa. Yang jelas waktu itu kayaknya aku masih SMP. Nah, kelas 2 SMP apa kelas 3 SMP aku lupa. Pokoknya SMP lah. Harusnya sih tahun 2009 gitu ya. Nah, kisaran begitulah 2008-2009 kayaknya. Udah lama, makanya coba sambil di flashback seingatnya lah. Karena cerita yang ngalamin orang tua sendiri, jadi sampai sekarang juga masih berasa itu kalau misalnya kembali ke spot tempat kejadian gitu. Jadi waktu SMP itu kan waktu SMP itu singkatnya papaku beli rumah di daerah Paris 2, Parit Haji Husin 2, Pontianak. Nah, nggak usah disebutin lah untuk kompleknya ya. Jadi setelah pindah ke rumah itu tinggallah sekitar 2 tahun. Nah, 2 tahun nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Cuman papaku waktu itu kerjanya sebagai agent properti. Nah, jadi jual beli tanah, jual beli rumah, ya kan. Nah, satu waktu papa itu berhasil jual tanah gede di daerah Jalan Ahmad Yani 2. Nah, itu sekarang jadi
pusat grosir, gede banget. Jadi tanah itu kalau aku nggak salah ya, itu sertifikatnya ada 11 atau berapa gitu. Sertifikat tanahnya tuh dipecah-pecah, punya orang banyak. Ramai dari agen properti yang berusaha ngumpulin sertifikat itu karena udah ada peminatnya. Nah, nggak apa-apa deh sebut aja itu sekarang jadi Indogrosir. Nah, itu. Jadi kan tahulah seberapa besar kan kalau Indogrosir kan. Nah, itu tanah itu kebetulan papaku yang ngedil kan. Nah, jadi karena kesulitan untuk mengumpulkan sertifikat tanah itu, banyak yang adu di belakang itu saling, pokoknya ya persaingan lah namanya. Black campaign apa sih? Ya, pokoknya persaingan untuk mendapatkan sertifikat ini lengkap supaya bisa dijual sananya. Kebetulan yang dapat papa. Terus akhirnya tanah itu terjual kan, sama papa sebagai perantaranya, papaku. Nah, kompetitornya yang lain yang udah berusaha ngumpulin tapi gagal, itu kayaknya nggak terima. Nah, aku pun tahu ini setelah udah ngalamin kejadian mistisnya. Terus dikasih tahu sama yang bisa lihat lah, katanya yang bisa lihat lah, orang pintar lah kalau kita bilangnya ya, nggak tahu pintar apalah. Yang jelas kayaknya begitulah, dia bilang ini saingan bisnis kamu yang nebar barang ke rumah. Jadi dia nebarin nggak tahu apa di depan rumah, niatnya mau nyelakain papa. Cuman karena papa kan kerjanya di lapangan ya, jadi yang di rumah terus kan otomatis orang rumah. Mama, ya kan, mamaku kan, kena lah ke mama. Dampaknya kena ke mama. Nah, kena ke mama, nggak tahu ya berapa lama mulai itu. Yang jelas gejala awalnya itu mama sering ngeluh sakit, sakit sampai nggak mampu bangun, kayak ngerasa vertigo. Tapi momen-momennya tuh ada jamnya. Nah, itu juga telat disadarin sih sebenarnya. Jadi awalnya tuh ngerasa kayak sakit, nanti sembuh, nanti nggak lama berapa hari sembuh, sakit lagi. Sampai dilariin ke rumah sakit. Yang paling dekat kan ini, Anugerah Bunda ya, ABK. Iya. Ya kan? Di situ dicek segala macem, nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada apa-apa. Bagus-bagus aja ya? Bagus-bagus aja. 2 hari, 3 hari kan, aman, pulang. Nanti 1 minggu balik lagi. Bolak-balik begitu, tapi dicek tuh nggak ada sakit-sakitnya, nggak dapat penyakitnya apa. Dokter cuman bilang, ini kayaknya lambungnya bermasalah, ada penyakit asam lambung. Tapi kita minta kepastian gimana pengobatannya tuh nggak ada. Itu ada kali sekitaran 3 bulan ya. Kayak gitu terus tuh? Bolak-balik. Dalam 1 bulan itu bisa 1 minggu di rumah sakit, 3 hari pulang rumah, 4 hari pulang rumah, nanti masuk lagi. Bolak-balik begitu terus, kan? Akhirnya dari sana diputuskan buat berobat ke Jakarta. Nah, berangkatlah dua-duanya ke Jakarta. Sampai di Jakarta itu setengah tahun aja ada di rumah sakit. 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan kayaknya di rumah sakit. Sama, nggak ada diagnosa pastinya tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali dia. Oh sorry, waktu di Pontianak di Anugerah Bunda itu ada gejala aneh di badan. Apa tuh? Nah, jadi di belakang di punggung itu ada benjolan. Yang segede buah apel. Wow, gede banget. Lumayan loh ya. Nah makanya setelah dicek kata dokter diharuskan untuk operasi pengangkatan, katanya itu yang bikin mama sakit katanya. Tumor atau apa yang tapi ringan gitu loh. Nggak ganas lah ya? Nggak ganas. Operasi, begitu dikeluarin cairannya sebesar botol aqua yang gede itu. 1,5 liter? Iya. Oh itu isinya cairan? Cairan lendir. Wow. Lendir segitu, tebel. Nah setelah operasi selesai, tetap aja udah selesai sehat berapa hari kan, seminggu pemulihan kan setelah operasi kan. Tapi setelah itu sehat sakit. Ya beberapa bulan lah, tadi aku bilang kan, terus pindah ke, akhirnya karena di sini nggak dapat penyelesaian, pindah ke Jakarta.
pindah ke Jakarta. Di sana ada sekitar 6 bulan. 6 bulan itu pengobatan dokter. Karena papaku itu orang yang sangat tidak percaya dengan hal-hal mistis. Oh, harus semua itu pakai logika. Okay. Nggak ada yang maksudnya dia nggak percaya ada dukun. Okay. Dia nggak percaya orang pinter dan sebagainya, tuh dia nggak percaya. Jadi semuanya harus bisa dijelaskan secara medis pasti menurutnya. Nah, tapi di situ ketemu keluarga di Jakarta. Keluarga di Jakarta bilang, wah ini kayaknya kita sekalian aja, jangan cuma pengobatan medis, tapi kita cari alternatif juga. Karena udah ada indikasi ke arah situ ya? Karena menurut mereka tuh aneh. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Karena nanti muncul dalam 1 hari tuh mama bisa normal, terus bisa tiba-tiba sakit, nanti bisa tiba-tiba normal. Aneh. Normalnya aneh, bisa jalan ke mall, bisa. Kalau lagi nggak sakit itu mau ke mall bisa. Kalau lagi sakit bener-bener nggak bisa jalan gitu ya? Lagi sakit tuh bisa bener-bener yang kayak nggak ada tulang gitu loh, lemes habis gitu. Oh. Aneh, makanya udah aneh. Jadi keluarga dari Jakarta suruh bantuin sekalian mereka nyari orang pintar begini begitu. Nah, katanya orang pintar di Jakarta itu bilangnya mama istilahnya kena santet lah atau apalah gitulah pokoknya kan. Ya namanya orang nanti kita tanya yang A kan lain sama nanya yang B, nanya yang C kan. Pokoknya tuh nggak dapet juga. Yang jelas kata mereka semuanya bilang kena barang, kena sesuatu, ini ada sesuatu nih gitu yang gerogotin mamaku. Nah, berobat habis banyak itu kok. Habis banyak banget orang pintar, ada yang minta berapa belas juta, ada yang minta jutaan itu sekali berobat. Persyaratannya tau lah aneh-aneh, minta ayam hitam. Ayam hitam harus yang jantan, terus nggak boleh apa. Waduh, itu persyaratan ribet. Habis banyak pokoknya untuk berobat. Rumah sakit di sini 3 bulan. Udah habis ya kan? Di Jakarta 6 bulan. Ya kan? Orang yang di Jakarta. Nah, terakhir yang di Jakarta itu orang pintar yang di Jakarta bilangnya kalau mama kena barang dari bisnis papa katanya. Ada sempet nyinggung itu ya? Di situ dia bilang ini ada yang nggak senang sama bisnis bapak gitu. Ya? Ini pasti saingan bisnis ini katanya. Ditanya lah, ada bisnis besar apa yang kamu deal belakangan? Baru nge. Oh begitu. Terus begitu dicek dari orang dukun yang di Jakarta itu minta kami untuk pindah dari rumah itu, dari rumah yang di Paris 2 ini, karena katanya kenanya di situ. Rumahnya yang udah kena curse gitu lah ya? Ya, jadi ya kan bapak mamaku kan di Jakarta semua ya. Jadi gimana dong? Siapa yang mau nggak mau kamilah yang nyari. Ya kan? Mau pindahnya kemananya gitu ya? Pindah rumahnya, gitu kan? Cari. Masalahnya, waktu itu duit tuh udah habis buat berobat. Nah, jadi singkat cerita kalau kemarin yang ngikutin vlog yang kemarin kan aku bilang susahnya kebangetan kan. Nah ini, sebenarnya penyebab keluarga aku jadi jatuh miskin, susah itu karena penyakit ini. Jadi segala aset habis, rumah apa semua udah jual habis. Sorry ya, aku potong dikit. Sebenarnya kan waktu penjualan di tanah itu kan harusnya hitungannya gede banget ya. Gede. Pada saat itu boleh tahu gak nominalnya berapa? Sampai orang tuh bener-bener kayak komisinya 0,5 M kok. Wow. Komisinya. Pada saat itu ya. Pada 2008 bayangin aja. Mungkin sekarang hitungannya udah mendekati 1 M kali ya. Kalau sekarang gitu ya. Sekarang ya itu komisi doang. Besar sih. Makanya itu kenapa sampai orang sejahat itu gitu kan. Nah kemudian akhirnya dari mereka kan orang pintar bilang begini, papa sih nggak percaya, cuman dari mama yang minta papa tolong coba didengarin lah saran orang gitu kan. Kan juga walaupun benar terlepas dari emang pintar atau enggak, emang sakti atau enggak kan, benar. Buat kesembuhan juga kan. Ya udah akhirnya karena budget udah terbatas,
carilah rumah kontrakan. Yang penting mama pulang, nggak boleh pulang ke rumah itu lagi. Rumahnya padahal posisinya itu milik sendiri ya? Udah mau jual itu, gara-gara udah kurang duit. Oh, akhirnya udah mau dijual. Akhirnya rumah itu karena memang kekurangan biaya buat berobat juga kan, akhirnya dilelang murah. Jual murah buat bantu duit berobat. Yang penting cepet. Nah, duitnya. Terus ada budget buat nyewa rumah, terbatas. Tapi kami butuh rumah yang kamarnya 3. Kamar 3 itu rata-rata di atas 20 juta. Waktu itu ya, 2008 kan gede itu. Iya, betul. Nah, nggak dapet nih tempat rumah. Akhirnya nggak tahu dari mana kenalan papa bilang ada satu rumah di Jalan Merdeka, salah satu gang di Jalan Merdeka itu rumah 2 lantai, kamar di bawah 2, kamar di atas 1, lumayan pas, gede ya, pas, ada garasi, aman lah katanya. Harganya murah. Berapa tuh? Nah, setahun 9 juta. What? Nggak masuk akal kan? Sebentar. Kan tadi nyari 20 aja kan mahal ya seatnya. Itu 2 kamar. 2 kamar. Dapat spek lebih tinggi tapi lebih murah. Rata-rata 2 kamar, daerah dekat kota. 20 jutaan di Jalan Beringin, Gang Beringin. Tapi itu tepi jalan kali. Gang. Masuk gang juga. Masuk gang juga. Tapi gangnya masih bisa masuk mobil ya. Pokoknya aku nyarinya tuh gangnya masih bisa masuk mobil. Oke. Nah, dapatlah akhirnya rumah itu 2 lantai ini ya. Karena aku gimana ya ngomongnya ya? Karena kita nyarinya yang murah, pas pergi ke sana, memang udah rasanya tuh, anjir kok ini kayaknya rumah tua banget gitu kan? Vibes-nya udah berasa ya? Udah berasa. Cuman aku nggak mau, maksudnya nggak mau nge-suggest diri sendiri loh. Karena pikir aku ya udahlah gitu bah. Ini kan yang penting kita ada dapat rumah. Ya udahlah sebelum papa mama pulang, ini rumah aku benerin dulu. Dicat dulu yang terang, misalnya lampu diganti seterang-terangnya lah, biar nggak takut gitu kan, biar nggak serem rumahnya. Nah, singkat cerita tuh sebelum dapat rumah ini, kami udah beberapa kali pindah kontrakan. Oh. Saat lagi cari rumah ini ya? Karena kan waktu mama masih berobat di Jakarta tuh kami udah takut juga pulang ke rumah itu. Jadi cari kontrakan, maksudnya kita coba dulu rumah A, rumah B, rumah C. Tapi tuh ada aja kurangnya, kayak misalnya ini susah masuk mobilnya. Terus yang ini airnya, yang ini banjir gitu kan. Nah, jadi pindah 1 bulan, 2 bulan tuh pindah, tapi barangnya tetap di rumah yang itu. Oh, tetap di rumah yang di Paris itu ya? Kita cobain dulu gitu loh. Maksudnya sewa per bulan dulu, coba. Dengan asumsi kalau oke, tinggal bagus, baru kita sewa ambil tahunan. 1-2 tahunan gitu. Dapatlah rumah yang ini. Gede, luas rumahnya. WC oke. Ya kan? Halaman ada, parkir 2 mobil masih bisa, ada garasi, bisa masuk motor segala. Lumayan besar loh ya? Lumayan besar, makanya aku nggak masuk akal. Cuma tahu kan gaya rumah lama di Pontianak tuh. Masih kayu ya pastinya ya? Bawah udah apa? Semi beton. Udah semen. Okay. Tapi tuh mesti dialas apa? Karpet ya. Nah, terus rumah lama di sini kan depannya ruang tamu. Terus kan ada lorong. Oke. Baru ke belakang kan? Oh iya. Ya kan? Terus di samping lorong ini kan kamar. Kamar. 2 kamarnya. Nah, biar tahu dulu, ada gambaran dulu loh. Kita kasih denanya ya. Nah, di ruang tamu ada lorong ya sekitaran 6 meter, 8 meter gitulah. Lorongnya berarti kiri ya? Kiri. Masuk pintu ruang tamu, lorongnya di sebelah kiri. Lorong sekitar 6 atau 8 meter, aku lupa. Di sampingnya itu kamar 2. Kamar 2, belakangnya dapur apa? Di belakangnya ruang keluarga, ada TV ya, WC, dapur gitulah. Sama tangga ke atas. Nah, tangga ke lantai 2. Dari kami sewa, itu lantai 2 nggak pernah pakai. Cuman dibersihin dari awal. Karena apa? Karena satu, mama kan belum pulang ya. Jadi di rumah tuh cuman bertiga, aku, kakak, sama adik. Ya kan? Jadi ngapain ke atas? Terus di atas juga kamar 1
Tapi atas kan panas. Rumah lama kan di lantai 2-nya kan kayu kan. Oh iya, Masih benar. kayu kan. Nah, terus pelong gitu dan panas kalau siang, nggak mungkin betah tinggal di atas, nggak pakai AC kita. Nah, beresin semuanya udah bersih. Waktu kita nyewa di situ, aku udah aneh sama di depan rumahku pas ada satu warung, ada toko sembako. Belanja barang lah sama abang sewa sini katanya. Iya, aku bilang sewa sini. Rencana ngambil berapa lama bang? 2 tahun, aku bilang. Oh, abang tahu gak sebelumnya yang tinggal? Pertanyaan macam apa itu ya? Oke. Ini nggak kenal abang. Nggak kenal, kenapa? Oh enggak, ini rumah udah lama kosong nih bang, udah 2 tahun kosong. Oh dia bilang gitu. Nah, terakhir yang tinggal 3 bulanan aja tinggalnya itu. Oh, udahlah, aku pikir kan udah sewa juga. Langsung bayar 2 tahun ya? Bayar setahun, langsung bayar setahun. Orangnya nggak mau disewa bulanan dulu. Oke. Lagian murah. Lagi murah. Mana mau dia kan, udah sewa. Di situ aku udah mulai berpikir ini kenapa? Pertanyaan kayak gini kan nggak lazim nih. Betul. Nah, sebelum lanjut nih, kita mau kenalin sponsor kita pada video kali ini. Agromekar Kalimantan. Jika kalian memiliki kebutuhan pertanian, pembelian bibit, media tanam, alat-alat untuk bertani kalian di kebun kalian, nah bisa langsung kunjungi Agromekar Kalimantan. Ada Shopee-nya juga, ada Tokopedia-nya juga, ada website-nya juga, atau mau langsung datang ke offline store-nya, ada di description di bawah. Langsung aja mampir. Gas. Nah, terus gimana tuh habis di interview nih sama kan abang depan setelah nih? itu ya udahlah, kan aku pikir udahlah nggak usah diperpanjang lah pertanyaan ini kan. Kebetulan rumah itu posisinya agak di depan, jadi masuk gang nggak jauh, itu agak rumahku tuh rumah pertama yang di sampingnya itu tanah kosong masih. Masuk gang, sebelah kanan ada tanah kosong lebar, terus rumahku rumah pertama. Nah, kebetulan di ujung gang itu ada rumah teman. Memang tapi dia memang sudah di situ tinggal lama. Kebetulan bapaknya juga teman papaku. Nah, jadi singkat cerita, setelah mama berobat selesai, oh iya, pas di Jakarta itu kenapa mama pulang ke sini setahun, sorry. Akhirnya setahun di Jakarta. Setahun 2 bulan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya, sekitaran begitulah, setahun 2 bulan. Akhirnya pulang ke Pontianak. Tahu nggak alasan pulang? Nggak ada budget? Bukan. Kenapa? Budget sih kita memang udah nggak ada, udah dibantu keluarga itu berobatnya. Yang bikin pulang itu karena dokter udah bilang kalau mama tuh umurnya udah sisa 3 bulan. Hah? Tanpa memberi diagnosa kepastian penyakit, bilang ini udah nggak bisa pak, kita udah angkat tangan. Kalau kondisi ibu kayak begini, mungkin sisa umur perhatikan di 3 bulan lah. Kita udah upayakan semaksimal mungkin. Kalau soalnya ini kita nggak dapat bener-bener nggak ketemu penyakitnya. Pada saat itu kondisi mama gimana? Masih sama yang kayak tadi, nggak bisa jalan apa gitu? Jadi waktu pagi, sekitar jam 7, jam 8 pagi, itu kondisinya better tuh. Makin membaik tuh, sampai siang, itu mama malah waktu di rumah sakit itu bisa keliling rumah sakit. Jalan, lihat kamar ke kamar, liatin rumah sakit keliling, pakai infus pegang. Dorong infusnya jalan biasa. Tapi kalau udah sore, menjelang malam, mulai tuh nanti dibilang, aduh kenapa kakiku panas sekali, apa badanku panas, kakiku sakit, panas. Nah, di situ keanehan itu mulai berasa di Jakarta, mulai ketahuan di situ. Tapi tidak separah waktu setelahnya pulang ke Pontianak lagi. Nah, singkat cerita, jadi kan tadi kan aku udah bilang 3 bulan sisa prediksi lah ya. Prediksinya yang dia bilang dokter tuh sisa 3 bulan. Oh iya, mamaku sampai sekarang masih sehat, syukurnya. Puji Tuhan. Udah sembuh, udah total. Tahun dah ya. Iya. Jadi kan pulang ke Pontianak, dijemput di
bandara kan, di airport tuh sama teman papa yang aku bilang rumahnya di ujung gang itu. Karena emang kerjaan jet travel. Orang travel. Ya. Oke. Dijemput. Nah ini di jalan itu bukan di jalan sih. Papa ditelepon sebelum dia jemput, dia udah nelpon papaku. Kaget. Kenapa kami nyewa rumah di situ? Kenapa kami sewa rumah itu? Kenapa nggak tanya dia dulu? Kan satu gang sama dia. Nah, nanti ceritanya di belakangan lah. Yang jelas dia udah tanya papa begitu dulu. Terus papa bilang karena tuh dapatnya murah. Terus ya suruh teman papa tuh abaikan aja, diam, nggak usah dibahas depan kami semua. Keep silent aja gitu ceritanya. Maksudnya biar kalian tuh nggak tahu ya? Nggak tahu ceritanya, backstory-nya tuh apa gitu lah tentang rumah ini. Jemput, pulang, sampai di depan rumah, berhenti mobil, mama turun dari depan rumah. Begitu turun dari depan rumah, ngeliatin rumahnya begini. Aduh, kok rumahnya kayak begini lagi ya? Mamamu bilang gitu? Wah, aku merinding nih. Anjir. Langsung turun dari mobil, keluar, ngeliatin dia begini, langsung lemes badan. Kok rumah yang kayak begini lagi ya? Karena mamaku tuh baru sembuh, jadi sensitivitasnya tuh masih tinggi banget. Bukan baru sembuh juga sih, tapi baru better lah kondisinya. Baru bisa yang pagi normal, sore mulai sakit gitu kan. Tapi setidaknya udah bisa nggak terbaring terus ya? Terbaring terus gitu. Begitu lihat rumah itu, kok begini katanya. Udah aku bilang, Ma nggak apa-apa, ini kan barulah, mungkin mama nggak terbiasa, ini duit kita cuma cukup buat nyewa rumah kayak begini, gue bilang kan. Budgetnya mentok, udah nggak apa-apa lah, kita jangan dipikirin lagi, jangan disugestiin diri sendiri lagi, aku bilang. Jangan takut-takutin diri lagi, kan kita udah nggak di rumah yang kemarin udah lupakan yang kemarin, bilang ini kita mulai lagi yang baru di sini gitu. Tinggal tuh 2 minggu pertama nggak ada masalah tuh, aman. Masuk minggu ketiga mulai nggak beres rumah itu. Apa nih? Mulai nggak beresnya itu, waduh aku lupa sih urutan ceritanya ya. Yang jelas kasus-kasusnya begini. Dulu aku belum nikah sama istri, masih sama mantan. Ke rumah numpang WC, ya kan? Numpang WC. Oh sorry, jangan yang itu dulu deh. Dari kami nyantai di rumah itu terus di samping rumah kan aku tadi cerita ya, tanah kosong. Ya. Tapi daerah dinding situ, kalau kami lagi cerita, lagi happy, lagi ketawa, hahaha, begitu kami diam itu pasti ada yang ketok, tok begitu. Dinding yang mengarah ke tanah kosong. Ya, disclaimer di situ nggak ada apa-apa dan nggak bisa lewat orang karena ilalangnya tinggi banget. Mungkin ada setinggi ini, ada 1 meter lebih lah ilalangnya, itu tinggi banget tuh, dan tanahnya becek. Jadi nggak mungkin orang lewat, nggak mungkin, itu luas gitu. Udah nggak masuk akal lah ya. Jadi dinding arah tanah kosong itu diketokin, tok. Awalnya pikir mungkin tikus lewat atau apa, atau dia gali-gali kan. Nah, udah biarin. Tapi itu hampir setiap hari, dan momennya itu selalu setelah kami ribut di rumah. Ribut tuh maksudnya lagi ngumpul nih, rame di rumah malam kan, cerita ngobrol-ngobrol, nggak ribut-ribut amat sih, cuman ngobrol-ngobrol biasa. Terus nanti ada yang ketokin, terus kalau jam 10 malam kami masih asik cerita, masih hahaha di rumah. Setiap jam 10 ke atas kalau kami belum tidur itu ketokannya muncul. Hanya malam berarti? Siang juga. Wow. Tapi kalau yang siang itu agak jarang. Maksudnya intensitasnya lebih kurang rendah ya. Tapi mungkin setiap hari itu adalah 1 kali siang mungkin, tapi jamnya nggak tentu. Nah, malam itu yang pasti di atas jam 10 kalau belum tidur, kalau belum secap di rumah, pasti ada ketukan itu. Dan arahnya selalu dari dinding yang mengarah ke tanah kosong. Di situ kami udah tahu ini nggak beres, gitu kan.
balik lagi, aku nggak pernah naik ke lantai atas karena setelah mama pulang pun mama maunya kita tidur bareng. Tapi lantai atas tetap bersihin ya? Nggak pernah naik lagi. Bahkan nggak dibersihin juga? Nggak pernah, karena begitu naik ke atas tuh rasanya udah nggak enak. Oke. Nah, terus itu satu. Yang pertama yang udah bikin aneh itu di situ. Tapi kita berusaha itu berlangsung mungkin ada kali dari minggu ketiga, masuk minggu ketiga itu kan sampai 2 bulan. Kayak gitu terus tuh ya? Begitu terus. Mulai berasa janggal. Dan kemudian dulu mantanku ke rumah numpang WC. Yang di belakang ya? Ya, Oke. aku bilang kan mau lewatin lorong, numpang WC. Masuk WC, baru tutup pintu. Pintunya diketokin. Tok, 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 tok. Kaget dia. Buka pintu, dia lari keluar nangis ke depan. Aku mau pulang, aku takut. Karena kami udah kasih tahu ini di belakang tuh ada yang suka ketok-ketok. Tapi nggak dapat itu. Jangan-jangan kamu yang ketokin? Anjir. Ikut ke belakang kan? Enggak serius. Itu kami di depan semua, dia sendiri yang ke belakang. Oh, cuma dia sendiri? Iya, makanya dia lari keluar nangis. Oke. Itu Kaget. malam? Siang lah. Anjir. Makanya di situ nggak beres. Oke. Itu udah tahu tuh nggak beres. 2 bulan hampir masuk ke 3 bulanan. Hampir 3 bulan, nggak sampai, kami tinggal di situ nggak sampai 3 bulan. 2 bulan lebih. Mulai dari yang aku cerita masuk minggu ketiga, itu udah terus-terusan tuh teror, mulai satu. Every single day? Selang berapa hari ada lagi yang baru. Jadi setelah kasus itu, nanya orang pintar lagi kita. Oke. Nyari orang yang bisa ngerti lah kayak begini kan. Ternyata katanya di rumah ini itu lebih aktif lagi daripada ya, makhluk astralnya itu lebih aktif lagi daripada yang sebelumnya. Kami tinggal di tempat lama, di rumah lama, karena memang dia itu dari dulunya sudah di situ, udah lama emang penunggu rumah itu. Tapi sampai di situ kan kami belum tahu tuh kenapa, dari mana alasannya. Yang penting kasih tahu ini perempuan sudah lama di sini. Bahkan dari rumah ini belum jadi seperti ini katanya. Nah, mendengar gitu kan, mama panik ya, takut ya kan, takut. Jadi yang bikin kami makin sadar itu, mama sendiri yang ngomong. Beberapa kali, setiap kali dia keluar dari rumah ke mall atau kemana, rasanya plong banget katanya. Kayak seger ya? Kayak seger. Tapi pulang ke rumah, selang berapa jam, lemes badannya, selalu begitu. Jadi kalau dia udah lemes, rasanya nggak enak badan. Kalau dia merasa nggak enak badan, dia pasti ngajak keluar ke mall lah, nyantai nongkrong di mana, kayak kafe atau di mall gitu kan. Segar tuh badan, aman, nggak ada masalah. Begitu pulang nanti 2-3 jam berasa capek. Capek banget badannya katanya. Terus satu hari kakakku pulang ke rumah. Pada waktu itu kan aku basket, adik aku les. Jadi yang pulang ke rumah itu kakakku. Berarti ini settemnya kita udah SMA ya? Udah SMA kelas 1. Ya, kelas 1 kan kelas 2. Setahun lebih ya. Lewat kan tadi kan udah SMA. Aku basket, adekku les. Ceceku pulang ke rumah, habis kerja mau ke kampus. WD. Nah, jadi dia pulang ke rumah kan Jalan Merdeka kan, deket. Pulang dia maksudnya itu dia mau pulang, mau ngambil baju, mau ganti baju terus mau ke kampus. Pulang ke rumah, dia ngelewatin lorong biasalah, lorong ke WC. Katanya, oh ya situasinya itu sore jam 5, hampir jam 6. Oh, udah mulai ya, kan gelap lah. Jam-jam mau kuliah dia masuk malam katanya. Pulang kerja kan jam 5, jam 4 lewat jam 5 kan. Jadi pulang agak gerimis katanya, hujan.
Jadi dia pulang, ngambil barang, ketinggalan ke WC. Waktu dia masuk WC, dia lihat TV di belakang nyala dan aku nonton. Oke. Cecemu lihat kamu nonton? Aku nonton. Oke. Di belakang. Terus dia ke WC, karena mungkin dia lihat aku nonton ngadap ke belakang kan. Jadi nggak peduli, dia masuk belok kanan langsung ke WC. Sedangkan nontonnya di belakang. Dia tuh kayak ada sekat ruangan lagi, lorong keluarga, ada satu gerbang baru masuk ke dapur. TV-nya tuh di belakang. TV-nya tuh di dekat dapur. Oh. Nah, terus dia habis dari WC, dia keluar. Loh, kok nggak ada? Akunya. TV-nya? Ada, tapi mati. TV-nya mati? Mati. Akunya nggak ada di rumah. Emang aku lagi latihan basket. Wow. Nelpon. Di, kamu di mana? Kemana katanya? Tadi kan, aku bilang aku latihan. Di sekolah ini masih latihan. Kenapa? Itu tadi aku pulang lihat kamu lagi nonton TV, dia bilang. Kok aku keluar dari WC udah nggak ada? Kapan aku bilang aku di sekolah dari tadi? Itu dia langsung nangis, lari dia dari rumah. Anjir, merinding aku. Langsung dikunci pintu, pergi dia. Padahal emang aslinya dia tuh sendirian? Sendirian, orang papa mamaku kan lagi di luar. Oke. Adekku kan lagi ses. Jadi ya udah di situ dia udah nggak berani pulang itu. Itu udah nggak berani pulang. Dari hari itu kejadiannya benar-benar berentetan, terus ada tiap hari itu ya. Beb, yang pas itu apa? Yang diketokin itu aku cerita, yang diketokin satu pintu itu Cece kah? Cece kan? Iya. Sorry. Kepotong ceritanya yang tadi. Jadi pas Ceceku keluar WC, dia lihat nggak ada aku di belakang. Nelpon dia di belakang. Ya kan? Yeah. Nelpon tadi, aku bilang nanya di mana, begitu begitu tahu aku di luar, ternyata dimatiin telepon, dia lari ke depan. Pas lari ke depan itu, tahu kan tadi aku udah bilang kan rumahku lorong. Jadi sepanjang lorong yang daerah 6-8 meter itu dindingnya pas Ceceku lari, diketokin, tok, ngikutin, ngejar. Anjir, aku merinding. Nggak percaya, itu saksi hidupnya. Ceceku nanti nonton dia pasti tahu. Diketokin dindingnya, tok. Dinding yang arah kamar. Dari dalam kamar? Iya. Oh my lord. Merinding aku. Diketokin itu, sederet, begitu. Lari. Kayak ngikutin Cecemu. Ngikutin, kayak diusir, kayak dikagetin. Bener-bener dikagetin itu kondisinya. Sampai kaki. Serius itu. Nyata, ini aku nggak percaya. Aku kan juga nggak percaya kan. Setelah kejadian itu lewat, malam Cece nggak berani pulang, nunggu kami semua pulang bersamaan, udah nggak ada apa-apa. 2 hari, 3 hari kita dikasih tenang. Bener-bener nggak ada yang ketokin juga nggak ada. Sampai hari ke-4 atau hari ke-5-nya, itu mama bilang kakinya sakit sore di belakang. Jadi minta aku tolong pijitin. Nah sambil pijitin kan aku ngomong, sugesti kan. Bilang udah lama jangan takut, lawan sakitnya ini. Kalau kita nggak lawan, dia sugesti, dia tahu kita takut sama dia makin jadi. Lawan aja mah, dalam hati lawan aja, usir dia, bilang kau nggak punya hak kuasa atas badan aku atau apalah, pokoknya yang menguatkan diri gitu kan. Iya, mamaku bilang usaha, sambil ngomong. Pintu WC aku kebuka, anjir. Angin. Tok. Kebuka pintu. Ada suara ketokan juga? Ketok dulu, baru kebuka pintu WC. Sapu jatuh langsung. Sapu kan biasalah, sapu letaknya di dekat pintu WC kan biasa. Iya, biasa. Dulu kan kita biasa kayak gitu. Iya kan? Itu aku di situ, satu sisi ya, aku awalnya penakut. Aku orangnya penakut banget. Ya kan? Yang nggak berani sendiri kemana-mana. Itu di situ, itu darah aku naik ke atas kepala semua. Itu aku udah nggak mikir apa-apa lagi, karena udah maksud aku ini. Kesal deh ya. Mama aku langsung bilang, tuh kan gimana kita mau nguatin diri kalau kondisinya kayak begini, dia bilang. Kalau dia datang lagi, kata mamaku. Itu yang buat kamu naik darah ya? Nangis mamaku di situ langsung. Tuh kan gimana mau kuat kalau digangguin terus, dia bilang. Naik darah aku.
Aku ambil sapu, ku tendang pintu WC, ku lempar sapu ke sana kan, ku bilang, keluar kalian, aku bilang. Keluar kalian, jangan kaget-kagetin, aku bilang. Kami nggak pernah ganggu kalian, kami di sini numpang, udah minta izin sama kalian, sudah apa yang kalian mau sudah kami laksanakan. Iya, backstory. Waktu tinggal kita biasalah ada minta dibersihkan. Terus nanya-nanya orang yang ngerti, yang bilang mereka minta ini, mereka minta itu, kita udah turutin loh. Tapi tetap diganggu kan, aku marah sekali. Marah banget. Ku lempar sapu, ku teriakin kayak tadi. Keluar kalian, jangan berani kagetin aja. Keluar sini, aku bilang. Aku udah biarkan kalian udah 2 bulan ini, aku bilang. Kayak begini terus. Aku udah cukup ya sabarnya, aku bilang. Gak pernah ya kami ganggu kalian, kami cuma numpang tidur di sini. Numpang hidup. Nah, habis itu udah. Mamaku nangis masih. Kayak bilang, udahlah kok jangan dilawan, kayak begitu-gitu. Tapi saat itu nggak ada reaksi apa-apa gitu ya? Udah. Tenang seminggu. Seminggu tuh? Seminggu setelah kejadian itu benar-benar nggak ada apa-apa. Setelah seminggu itu yang bikin kami ya udahlah nggak bisa tinggal di rumah itu lagi. Pergi akhirnya. Berarti ini puncak klimaksnya ya? Puncak klimaksnya. Listrik dimainin sama dia. Maksudnya gimana tuh? Jadi kami pulang nih semua di rumah, ya kan? Ceceku duluan pulang. Kakakku lagi kena. Pulang, sampai di rumah, tak dia bilang mati lampu. Mati lampu, cek tetangga, semua nyala. Nyala semua. Pulang dong, aku, bapak pulang dong. Papa mama pulang semua, adik pulang semua ke rumah. Ngecek lah ini itu semua bagus. Nggak ada masalah, nelpon orang PLN. Nggak jatuh listrik juga gitu ya? Oh enggak. Listrik itu stekernya nyala semua. MCB-nya nyala semua. Panggil orang PLN datang, begitu dicek orang PLN bilang nggak ada apa-apa bu. Itu harusnya normal gitu ya? Iya, jam 6 sore. Jam 6 sore. Nggak ada apa-apa bu, ini kalau mau dicek lagi besok lah, nggak bisa sekarang udah kemalaman, kita nggak bisa lagi. Soalnya yang mati cuma rumah ibu, yang lain semuanya nggak. Kita pikir nih, gimana ini tidur nggak ada listrik sampai besok pagi, HP udah lowbat semua. Ya udahlah, sewa hotel 1 malam buat 1 keluarga kan. Pergi bawa barang seadanya ke hotel, tinggal. Yang penting bisa istirahat lah buat malam itu gitu bah, sambil nunggu besok PLN-nya datang. Tinggal di hotel, ada barang ketinggalan. Pulang ke rumah, sampai di rumah listriknya hidup. Siapa tuh yang pulang? Siapa yang waktu itu pulang ya? Ceceku sama papa. Oke. Berdua pulang, listriknya hidup. Ditelepon lah kami. Ini mau pulang nggak? Ini rumah listrik hidup nih. Waduh, hotel kan udah sewa. Iya. Ya udahlah, udah nggak apa-apa. Papa mama ke hotel aja tidurnya, biar aku sama adek sama Cece yang di rumah. Ya kan? Biar nggak sempit-sempitan juga ya maksudnya. Ya, kan sewa hotel kan 1 kamar aja. 1 kamar aja kan. Udah pulang nih. Sampai di rumah 1/2 jam mati lagi lampunya. Udah mati itu nggak mau hidup tuh. Udah nggak mau hidup lagi itu listrik. Kami tungguin 1 jam, 2 jam nggak hidup. Oh, udah nggak bisa nih. Pergi. Ke hotel lagi. Ke hotel lagi. Jam 9 tetangga nelpon. Listriknya hidup bang. Padahal baru nyampe. Baru nyampe. Udah di situ. Anjir ini nggak bisa nih kayak begini. Ini udah nggak bisa nih. Udah nggak bener ini kan. Mama udah nangis di situ. Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang ke rumah itu lagi. Nggak mau pulang lagi. Akhirnya kita nyari penginapan yang murah, yang bisa mama sewain seminggu kayak kos-kosan lah gitu. Jadi mama papa aja yang pulang tinggal di situ. Ada yang nemenin mama lah tinggal. Nah setelah tinggal di situ, kondisinya agak mendingan. Di tempat baru itu ya? Iya, di kos tuh agak mendingan. Tapi belum sepenuhnya sembuh. Sambil di situ kami cari lagi rumah yang lain. Sampai hari itu papa masih nggak percaya. Udah serentetan kejadian itu? Iya. Sebentar. Dia masih nggak percaya. Itu sebenarnya kan mungkin karena awalnya mungkin kamu nggak percaya juga kan, Er? Lu nggak percaya, terus mengalami itu sendiri. Bahkan sampai
cecemu melihat doppelgangermu. Di situ harusnya ya, secara logika gue, lu udah percaya harusnya. Papa tuh udah bilang kalau kayak begitu-gitu tuh, dia bilang, aku bukan nggak percaya hantu, aku pernah lihat, dia bilang. Tapi aku nggak percaya pengobatan spiritual begitu-gitu tuh nggak ada. Terus kayak hantu-hantu gitu tuh kalau kita takut dia makin nyerang katanya. Jangan ditakutin. Make sense Sebenarnya. Cuman kan tidak semua orang punya mental seperti itu. Mental kayak begitu kan. Tapi aku sejak yang kasus yang aku lempar sapu itu sampai hari ini mental aku jadi emosian ya. Jadi temperamen nih. Jadi temperamen ya. Jadi ngikut ke papa. Jadi berani gitu loh. Maksudnya bukan berani nantang ya. Tapi lebih ke logikanya lebih pakai daripada feeling takutnya loh gitu. Nah, terus lanjut lagi. Panjang kan ceritanya kan? Nggak apa-apa. Nah, setelah itu kan mama akhirnya tinggal di di penginapan lah. Yang ketiga lah ya kita bilangnya. Ya, ketiga ya kan. Daerahnya tuh masih sekitar situ atau jauh lagi tuh bedanya? Jauh. Di pusat kota. Udah di sekitar Gajah Mada lah. Terus setelah itu masuk angin banget ya Pak ya. Setelah itu kondisi mama sempat ngedrop lagi. Jadi bawa ke rumah sakit waktu itu Mitra Medica. Karena dia rumah sakit baru gitu kan. Jadi fasilitasnya masih oke banget lah. Oke. Sakit lagi. Persis lagi kayak yang kemarin-kemarin. Malam dia sampai nangis-nangis, ngeluh sakit, ngeluh apa. Tapi di sini tuh udah makin jelas banget. Apa makin tuh? Jelasnya kenapa? Sampai mamaku tahu jam dia akan sakit. Karena udah terbiasa 1 tahun lebih menghadapi ini. Jadi dia sampai hafal. Udah ada jadwalnya ya? Dia udah hafal. Pokoknya jam 5 lewat. Kalau azan maghrib begitu bunyi, ikut bunyi? Udah, itu mulai, udah mulai panas nih. Kalau azan maghrib udah mulai ada kumandang azan maghrib, nah itu nggak lama dia udah takut duluan itu. Nggak tahu itu antara sugesti atau memang. Tapi kita bilang gitu sugesti juga nggak mungkin dong sampai sebegitunya. Seril itu gitu ya. Panas, kakiku panas banget, katanya kayak kebakar rasanya. Apa sih yang terjadi sama aku? Tangannya juga panas, kakinya panas gitu. Tapi kan. Kalian pegang sebagai anaknya, kalian pegang beneran panas juga ya? Pijitin, kirain kenapa? Pijitin biasa, setiap malam itu kerjanya dipijitin. Enggak kan mama kalian bilang panas, tapi kalian pegang tuh beneran panas? Enggak, normal. Kalian pegangnya suhu normal gitu? Dingin malahan. Tapi biasa. Dia ngerasainnya panas? Ya, nah itu terjadi sepanjang malam. Sampai satu keluarga itu satu-satu tumbang sakit karena ngejagain mama tiap malam nggak bisa tidur. Gantian lah. Gantian jagain ya? Gantian jagain, jadi mama sampai nggak bisa tidur. Sakitnya mereda jam 4 subuh ke atas. Setiap hari. Always seperti itu ya? Always. Tiap hari begitu. Jam 4, jam 3, 4 subuh itu nanti udah mulai hilang sakitnya. Mama tuh bisa tidur jam 4 ke atas. Pagi baru tidur lah ya? Pagi baru tidur. Jadi dia bangun jam 11, jam 12-an gitu. Nanti dia sehat tuh. Dia jalan-jalan tuh. Kasihan mamamu. Iya. Begitu kondisinya. Terus akhirnya satu dokter mengundurkan diri. Dokter kedua dapat namanya itu jasanya untuk aku nggak bisa lupa nama itu, Dokter Budiman namanya. Jadi aku lupa itu dokter spesialis apa, yang jelas aku ingat namanya Dokter Budiman. Dia orang yang akhirnya bikin bapakku sadar kalau ada hal-hal begini tuh ada. Dia dokter dan dia dokter. Dan dia ngecek mama itu berapa hari. Hari ke 3 atau hari ke 4 dia bilang mama, dia lihat kan, terus dia kayak itu udah mulai agak aneh. Aku lihatnya udah mulai agak aneh. Kebetulan yang jaga aku sama papa. Jadi dia udah mulai gini nih. Dia ngeliatin kaki mama, dia pegang. Tapi nggak dipegang. Kayak cuma diginiin. Dia diam, dia pejamin mata, dia begini. Karena dia pakai stetoskop tuh udah nggak mempan. Dia bilang dia 3 hari pakai stetoskop tuh udah nggak mempan, normal semuanya, nggak ada masalah. Dia tahu arahnya kemana. Obatnya juga, bahkan mereka sampai bingung mau kasih obat apa.
Cuman kasih vitamin, itu pun sudah di stop karena sudah setahun lebih. Vitamin Takut full ginjalnya yang rusak. Oh iya benar, vitamin full kan bisa kena ginjal. Iya, obat dan vitamin kan nggak bisa terus-terusan ya, harus di stop-stop ya. Itu tangan mama sampai biru udah karena infus pindah-pindah jarum gitu. Duh kasihan mamamu. Makanya terus dipegang begini, dilihat satu badan, dia pejam mata, dia begini, nggak tahu. Begitu dia buka mata, dia tanya, ini suaminya mana? Apa ini saya nih? Anaknya ya, dia tanya. Iya, aku bilang kan. Terus dia bilang gini, Pak, kalau saya boleh saran, ini cari orang yang bisa. Saya yakin ini 100% sudah bukan urusan medis. Bahkan dokter loh yang ngomong. Di situ papaku, masa sih dok? Bapak boleh percaya, boleh enggak. Tapi di luar medis, saya ada mempelajari ilmu-ilmu seperti ini katanya. Untuk kebutuhan yang kayak begini-begini loh. Jadi, ini saya yakin ini 100% sudah bukan medis. Ibu nggak kenapa-napa. Coba cari orang yang bisa. Dia nggak mau nyebut siapa, dia cuma suruh cari orang yang ngerti, yang bisa yang bisa lepaskan makhluk halus dari mama. Itu aja pesan dia. Ibu sudah boleh pulang berapa hari lagi. Karena kita di sini juga percuma, bapak buang duit di sini. Iya. Gila dokter loh yang ngomong kayak begitu. Karena nggak akan ada dapat vonis penyakitnya. Yang ada ginjal ibu rusak. Karena vitamin ginjal ibu sudah lemah. Karena obat terus. Baru di situ papaku diam. Akhirnya baru dia minta tolong cari sana, cari sini, cari sana, cari sini pengobatan. Nah, sambil kami cari rumah yang baru. Ya kan? Pindah lagi nih dari yang ketiga. Pindah, singkat cerita, dapat orang pintar ngobatin mama, pokoknya sambil dia ngobatin, sambil dia pesan, ini terlalu banyak yang nempel sama kamu. Sama si mama. Sama mama. Kamu tahu kenapa kamu susah bangun? Di sini ada yang gendongin kamu. Kamu tuh ngegendong dia. Terus tahu nggak kenapa kaki kamu sakit? Dua-duanya panas. Itu di kaki ada dua, kiri kanan itu ada dua. Gini, narikin. Jadi makanya kenapa kakimu susah jalan? Itu roh di kakimu tuh udah turun loh, ya bilang roh dari badanmu tuh udah turun. Karena ditarikin mulu ya? Iya, kayak kalau dibiarin terus gini kamu bisa ke bawah. Sampai dibilang kayak begitu sama orang pintarnya. Itu pun setelah nyari, nggak tahu lagi saya siapa yang nyembuhin mama tuh udah nggak bisa tahu lagi. Saking banyaknya yang nyembuhin mama. Di situ yang terakhir yang ngomong, kalian pindah rumah dari rumah itu, karena di rumah itu auranya negatif banget, kuat banget dibilang. Kami udah tahu di situ kan udah tahu, iya memang terlalu banyak masalah, akhirnya pindah. Tapi satu syarat pulang ke rumah itu kalian jangan pernah bilang kalian mau bawa barang-barang kalian kemana. Cukup masukkan pickup, naikin barang, pergi. Oh, karena dengan kalian ngomong takutnya ininya bisa ngikut. Menurut dia itu ininya bisa ngikut. Holy shit. Ya udah kita ikutin. Ya kan? Ikutin. Yang di depan warung nyamperin aku. Kan tadi aku bilang kan rumah itu di depannya ada warung kan, ada toko sembako. Barang kalian itu tuh masih di rumah yang ketiga, walaupun kalian udah sewa, mau cari yang keempat ini ya. Iyalah kan mau taruh di mana kan. Jadi kan kami sambil minta barang, samperin dia. Dia nyamperin. Oke. Bang, pindah kah? Cepatnya baru 2 bulan ya kayaknya ada. Iya bang. Kau tahu nggak pertanyaan dia apa? Apa? Udah tahu ya bang? Anjir. Oh, fuck. Anjing, di situ aku langsung jep. Iya bang. Kenapa nggak bilang bang? Nggak enak bang, abang baru sewa, katanya. Emang satu gang tahu ya bang? Udah tahu semua bang. Makanya saya waktu abang pindah saya tanyain katanya. Ya kan? Apa sih bang yang ada di sini? Aku tanyain. Dulu di rumah ini ada yang diri. Sebelum rumahnya bentuknya seperti sekarang, ini sudah direnovasi. Dulu ada yang
Jadi di rumah ini cewek. Kan terakhir saya ngomong ada yang sewa rumah ini cuman berapa bulan? Yang 2 bulan itu. Terus ada tukang yang betulin rumah ini. Kalau abang nggak percaya, cerita ini viral di gang ini. Katanya ada tukang bang 2 orang perbaiki rumah ini waktu kosong. Setelah orang itu yang 2 bulan itu pergi, tukang perbaiki rumah kan nginap di situ karena perbaiki lantai 2. Oke. Waktu malam kedua tukang nginap di rumah itu lompat bang dari atap rumah, lari, mereka teriak nangis-nangis. Apanya lompat? Tukang lompat dari lantai 2, lari terbirit-birit. Lompat dari lantai 2 kan ada pintu, kan ada, tahu nggak sih rumah lama kan ada, rumahku memang rumah pertama tapi kan ada sambungan tetangga gitu loh, yang satu dinding itu loh. Rumah satu tembok nempel. Jadi kan lantai 2-nya kan ketemu itu. Iya. Atapnya kan? Iya. Lompat mereka ke atap, lari ke atap sebelah, turun. Dua-duanya nangis, tukangnya minta tolong. What happened? Ada perempuan di ujung rumahnya begini katanya. Oh fuck. Anjir, aku bilang kenapa nggak cerita? Aku bilang ini bener bang ceritanya nih, bilang tukang yang ngalamin 2 orang. Sejak hari itu rumah ini kosong 2 tahun. Baru abang masuk. Berarti nggak seserenov dong? Enggak. Nah, setelah tahu cerita itu, aku kasih tahu ke papa. Oke. Nah, di situ yang tadi aku bilang papa nggak cerita kan, papa suruh keep silent kan. Nah, di situ papa baru ngomong, papa udah tahu. Lah, udah tahu kenapa nggak cerita? Aku bilang kan. Papa bilangnya, kalau aku cerita, kalian semua nggak berani tinggal di dalam. Betul. Itu rumah sudah disewa, udah duit terakhir kita itu. Mau tinggal di mana lagi? Makanya sengaja aku rahasiakan. Papa tahu dari mana? Itu teman papa yang rumahnya di belakang udah nelpon, nanya papa kenapa sewa rumah itu nggak bilang-bilang. Kan satu gang sama dia. Katanya di rumah itu ada cewek yang berdiri. Cuman papa bilang pikirnya udah nggak ganggu kita karena kita udah ritual ini udah itu. Ritual ini itu udah izin apa kayak permisi apalah ya. Ternyata nggak bisa. Udah sampai akhirnya udah keluar dari rumah itu, cari orang pinter. Singkat cerita, nggak singkat sih ini. Terus dapat berita, papa ditelepon sama keluarga di Jakarta. Papa rencananya mau nanya bisa nyembuhin mama dari jauh nggak gitu kan, tau lah. Udah mulai percaya nih. Begitu telepon, tanyain, tahu nggak yang nyembuhin mama, yang ngobatin mama kemarin di Jakarta. Seminggu setelah mama pulang ke Pontianak dia meninggal. Hah? Bentar. Ini kecepatan nih. Bentar, mungkin gue isi rasa penasaran gue dulu. Dari awal kan sempet ke medis dulu, rumah sakit apa segala macam. Habis itu sempet ke orang pinter juga kan. Di orang pinter itu tuh orang pinter yang ke rumah atau kalian yang ke tempat orang pinter? Yang masih di Pontianak apa Jakarta? Yang di Pontianak. Di Pontianak itu kita yang ke sana. Ke tempat prakteknya lah ya, bilangnya ya. Oke. Berarti yang terakhir ini yang di Jakarta. Berarti mama papamu yang ke Jakarta? Ya kan sekalian ke dokter tadi, pengobatan medis. Jadi sekalian pengobatan medis, sekalian alternatif dari keluarga yang nyaranin gitu. Setelah pulang, papa disadarkan sama dokter Budiman tadi. Akhirnya papa nelpon, kan udah bayar mahal di sana kan. Tanya dong, bisa nggak, masih ada nggak nih? Gimana kondisi mamaku, bisa disembuhkan dari jauh nggak atau apa gitu kan? Begitu ditanyain, yang nyembuhin mamanya udah meninggal seminggu lalu. Terus di situ papa kaget. Setelah itu papa mikir, waktu mereka ketemu orang pintar itu, ternyata sudah diwanti-wanti sama orang pintar itu. Dia minta papa 20-an juta untuk berobat. Katanya taruhannya nyawa saya. Makanya saya mintanya mahal. Papa kan minta nego kan, nggak bisa katanya. Dia ngomongnya begini,
ini barang kuat, ketempelannya lebih dari satu barang. Dan setelah di-compare ternyata sama dengan yang terakhir nanya di Pontianak, bilang yang grogotin mama tuh lebih dari satu itu kan. Kemudian setelah Papa ingat lagi, dia ada ngomong itu, memang benar, dia bilang yang grogotin mama tuh lebih dari satu. Kemudian taruhan dia nyawa. Ini pertarungan, katanya ini pertarungan punya dia, pegangan dia sama yang gangguin mama. Kayak diajak perang gitu ya. Jadi siapa yang kalah, dia mati. Jadi kemungkinan yang ini kalah. Wow. Begitu. Serius, orangnya udah meninggal. Sekuat itu ya berarti ya. Orangnya udah meninggal. Terus yang ada yang ngebantuin aku, ada yang ngebantuin mama juga. Terus ada yang bilang dia yang udah nyembuhin, ya kan? Ngeklaimnya ya. Ngeklaimnya mama udah disembuhin. Terus dia nanya papa, ini mau aku kembalikan nggak nih ke pemiliknya? Apa nih? Oh, barangnya. Dari yang ini kita throwback ke cerita di rumah pertama lagi dong. Throwback ke yang waktu mama udah mulai disembuhin, mereka di Jakarta. Di Jakarta kan bukan cuma nanya satu orang pinter. Oh, beberapa ya. Beberapa. Oke. Jadi ada yang bahkan nanya mau dibalikin nggak ke orang yang ngirim. Ini kan kiriman ya. Iya. Ini kan kiriman. Terus papa bilang nggak usah. Kalau aku bales, nggak selesai. Pasti dia nggak terima. Nanti ada apa-apa dibales lagi. Jadi udah biarin, lepas aja, buang aja. Ya. Begitulah ceritanya. Akhirnya papa bilang nggak usah dibalas, dibuang aja. Tapi saking banyak yang nyembuhin, jadi kita nggak tahu. Itu mungkin kalau ada 6 atau 7 orang kayaknya, orang pintar yang nyembuhin tuh. Tapi kita nggak tahu yang mana sembuhin lagi karena udah terlalu campur, udah campur-campur. Sampai akhirnya papa percaya tuh gara-gara dokter yang ngomong, baru bisa percaya. Itu mamaku di situ sampai sembuh. Akhirnya kan pelan-pelan berangsur-angsur sembuh. Tapi kita nggak, jadi aku bilang tadi nggak tahu lagi siapa yang nyembuhin. Mama hilang 46 kilo, 36 apa 46 kilo. Wow. Itu tangannya sampai, mama kan tahu kan mamaku kan agak gemuk ya. Dari 80-an kilo sisa 40-an itu. Wah. Itu tangannya udah sampai ngelampir semua. Nah, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting udah sehat. Tapi sampai hari ini pun bekas di kakinya itu nggak hilang. Apa tuh? Jadi kalau kaki kita normal kan ya biasa ya, tapi kalau punya mamaku itu di kakinya nih, di sini, itu kayak kulit mati, kayak kulit yang kelupas mati. Kayak kita garuk sampai dia kelupas gitu loh, tahu kan? Nah, punya mama tuh di sepanjang depan ini, kiri kanan, itu bekas kelupas semua dan nggak bisa hilang. Terus agak kebiruan sedikit. Nah, Beb, coba deh besok lo lihat ketemu mama, lo lihat kaki mama. Itu nggak bisa hilang. Dan mamaku kakinya lemah sampai sekarang. Tapi udah bisa jalan. Cuman sejak dia sembuh itu kakinya lemah. Itu perubahan yang terjadi lah ya. Perubahan drastis. Lemahnya tuh dalam hal mungkin nggak bisa jalan lama gitu ya. Jalan nggak bisa cepet, lambat jadinya. Udah nggak bisa lambat, kakinya jadi berat. Mungkin kita nggak tahu lah apa terjadi di dunia lah itu gitu kan. Yang jelas setelah sembuh, mama jalan jadi lambat, terus nggak mampu jalan jauh. Udah nggak kuat jalan, kakinya sakit. Oke. Berarti setelah diklaim itu udah sembuh, kondisi mama tuh bener-bener turn back, langsung kayak patah banget gitu ya. Dari ada siklusnya tiba-tiba langsung sembuh gitu ya. Atau dia ada siklusnya lagi tuh? Berangsur sih, tapi berangsurnya itu cepat ya? Yang paling signifikan itu tidak ada jam lagi. Tidak ada jam sakit lagi. Kalau sebelumnya aku bilang kan, jam 5 sore, jam 6 begitu azan maghrib bunyi, dia udah takut duluan tuh. Itu udah mulai sakit tuh, sampai subuh jam 3, jam 4, nanti dia baru hilang sakitnya. Nah, setelah berobat, setelah pindah rumah lagi, mulai berangsur-angsur membaik tuh. Itu mama di situ udah merasa tuh, ini agak seger nih katanya. Dia takut sakit, tapi ketakutan dia tuh udah tidak terlalu terbukti gitu. Sakitnya udah berkurang. Terus makin berminggu tuh berangsur-angsur berkurang banget. Jadi dia udah bisa tidur malam. Sebelumnya jam tidurnya tuh udah kebalik. Iya. Pagi dia tidur sampai siang, sore dia bangun, malam dia udah sakit nggak bisa tidur.
Jadi pelan-pelan tuh ngubah jamnya tuh, karena sakitnya udah pelan-pelan berkurang. Itu butuh sekitar 3 tahunan sampai benar-benar sembuh. Berarti memang proses adaptasinya juga lama juga ya? Lama. Begitulah. Panjang. Cerita hororku ya. Boleh nih buka itu ya yang kayak Reddit itu ya. Cerita hororku. Wow. Jujur ya. Dulu aku denger cerita ini mungkin karena nggak sedetail ini ya. Iya. Bagi aku tuh kayak lu cuma bercerita biasa. Dulu kan taunya gue bilang mama sakit gitu kan? doang. Selalu bilang mama sakit belum sembuh. Nanti kita lagi nongkrong, lagi main, lagi lu ngeband. pulang langsung. Aku duluan ya. Lagi main musik, lagi nongkrong, lagi apa, tiba-tiba udah ya aku pulang dulu, mamaku sakit. Ini cerita lengkapnya begini. Dia tahu tuh, ngumpul lagi main band, tiba-tiba nanti pulang. Mamaku sakit lah, aku pulang dulu ya. Gitu. Tapi lu kan nggak pernah cerita kayak sedetail ini gitu kan? Aduh, kok kalau udah ngalamin dalam rentan waktu setahunan, 2 tahunan begitu, mau cerita tuh udah capek kok. Iya, bahkan lu mikirnya aja udah males gitu kan? Karena setiap orang yang datang ke rumah ketemu mama tuh bertanya dan aku harus ceritakan gitu loh. Jadi tuh aku udah capek ngulang cerita-cerita yang sama sebenarnya. Jadi itu kenapa kalau ditanya aku cuma bilang mama sakit. Udah, capek. Nah ini dia fungsi podcast ini. Jadi ketika lu mau ceritain masa lalu, lu kirim link aja satu. Nah, nonton aja di sini ceritanya ya. Iya. Nah tapi terlepas dari hal inilah ya, kejadian ini yang, berarti makan waktunya udah berapa tahun itu ya? Lama. Luar biasa ya. Lama. Puji Tuhan mama sekarang sehat. Ya udah, kan? udah sehat lah, syukurnya. Papa juga sehat lah ya, puji Tuhan. Ada gak cerita pasca ini atau kejadian-kejadian lain gitu yang mungkin mama papamu alami atau lu sendiri alami? Kalau sebelum ini aku memang penakut, tapi setelah kasus ini tuh kayak ngerti nggak sih, kayak kita udahlah, aku udah capek loh sama kayak gini-gini hantu-hantuan begini tuh udah capek loh gitu. Gue tuh udah pernah ngalamin level di atas lu. Aku udah ngalamin yang level ini loh, yang bikin sampai habis semua, sampai nggak bisa takut lagi gitu. Nah, cuman ya ada, tapi waktu sekolah gitu-gitu ya mungkin di episode lain kali ya, kepanjangan kali ya. Singkatnya adalah waktu retret lah. Itu masih ada cerita lain lagi itu? Ya, waktu retret kita SMP. Iya sih kita. Yang aku ngeliatin pocong itu loh, yang sampai aku pucat satu nggak bisa ngomong itu. Jujur karena gue short term memory, gue mungkin nggak inget sedetail itu ya. Dulu ingat nggak sih ada yang anak-anak, sorry ya bukan itu ya, tapi dulu di kelas kita kan ada anak autis ya. Oh, astagfirullah. Siapa sih namanya? Ya autis, iya dulu. Sorry banget, ini bukannya kita bukan menghina orang autis, bukan mendiskreditkan atau apa ya. Tapi itu pinter banget loh. Iya. Kasusnya itu kan waktu retret sama dia bareng, ya kan. Terus di tempat retret itu, ya mulut aku sih kayak tai juga sih. Sampai tempat retret aku cerita yang nggak ngomong-ngomong nggak bener yang di unit itu. Terus malamnya yang autis ini tiba-tiba lagi sesi, dia ngebanting kursi, lari lagi duduk, itu semua lagi duduk dengerin sesi, suster atau siapa lah gitu, lagi pembina lagi ngomong, tiba-tiba dia bangun dari kursinya, dia lempar kursi, pergi kalian, pergi dari sini katanya, jangan ganggu aku, pergi, pokoknya lari sendiri, nggak jelas, semua panik, tanya, akhirnya pembina nanya dia kenapa. Dia tenangin dulu lah ya. Dia bilang ada yang ganggu dia nggak mau bilang apa, dia cuma ada yang ganggu aku dari tadi, aku nggak ganggu dia, dia ganggu aku terus katanya. Begitu, panik semua. Sedangkan aku di sesi sorenya ya, sesi sore itu sesi malamnya yang pas sesi biasa kan sebelum tidur ada sesi malam. Iya betul. Itu sesi yang sorenya, yang pas maghrib itu. Karena paginya kita udah gitu. Aku yang tukang cerita di unit, ceritanya nggak senonoh, jangan ditiru. Pas lagi sesi, aku melamun,
kan biasalah kita mana tahan dengar sesi 2 jam 1 jam lebih. Iya dong. Ngeliatin keliling, ngeliatin ke hutan. Iya. Diliatin loh aku. Pocong dari sini sampai di pundak kan di aula retreat itu kan ada kaca full. Kacanya kan? panjang tuh. Panjang kan. Aku melihat begini, diliatin sampai setengah badan begini. Itu kainnya nggak putih sih, coklat sih. Kayak Mukanya nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan setengah begitu dilihatin. Ntar aku begitu lihat, langsung pucat semua itu, bergetar semua tangan. Sebelah ngeliatin aku. Kenapa? Pocong, bilang pocong. Di situ mereka panggil pembina, kasih minum air putih. Itu pucat semua aku kop di situ. Karena lu first time lihat itu ya. Iya. Walau itu sebelum kejadian mama. Itu SMP tuh ya? SMP. Oh ya, disclaimer, tempat retret kita itu beneran literally di tengah hutan kali ya, bisa dibilang ya. Karena dari tepi jalan itu kan Ambawang ya. Jalan Ambawang dulu tahun 2007. Gila, itu jalanan masih hutan semua. Belum ada bipang. Nah, dari tepi jalan sampai dalam lagi, gue inget exactly 400 meter. Masuk dalam, habis itu 400 hutan meter semua. Di sekitar hutan. situ kan masuk ke dalam gerbang itu kan masih hutan kiri kanan. Semua, makanya begitu. Waduh, di situ pengalaman pertama aku lihat tuh. Asli di situ, aku di situ mulai sejak itu aku mulai jaga lisan kalau udah di tempat-tempat yang kayak begitu. Kita memang ya nggak bisa memungkiri kalau barang ini tuh ada. Entitas selain kita tuh ada, nggak bisa dipungkiri. Benar. Nah, ngomongin retret nih, gue inget satu kejadian kecil. Ini pendek banget. Jadi tuh gue nggak tahu ya, kita udah sekelas atau belum. Gue juga lupa ini SMP atau SMA. Tapi gue inget gini, kita kan mes cowok dan mes cewek pisah beda kan. Yes. Cewek kalau nggak salah satu cewek cowok di sana gitu kan. Dan itu layoutnya ada tempat berkumpul di tengah. Yeah. Abis itu kiri kanan kan lorong. Yes. Tempat tidur semua, kamar berarti ada 4 kan, Yeah. 4 arah kan. Di pojok paling ujung, gue lupa kiri kanannya, toilet, Yeah. betul kan? Ujungnya salah satunya toilet, salah satunya itu jendela menghadap ke mes si cewek. Iya, tembusan selorong itu, jendela-jendela lah ujungnya. Lorongnya lumayan panjang, mungkin 30 meter ada kali ya. Sesi paling malam udah, gue ingat masih ada satu pembina di tengah, dia bilang, sebelum tidur, ini gue lupa jam 10, jam 11 malam maybe ya. Jam 10-an lah, nggak mungkin jam 11 kita. Pokoknya udah sesi paling terakhir, udah speech terakhir sebelum tidur. Langsung tidur, dibilang, pembinanya ngomong, langsung tidur, jangan ngomong aneh-aneh, dibilang gitu. Terus, aduh langsung merinding nih. Dia ada disclaimer kalau nggak salah itu. Dia selalu disclaimer setiap malam. Terus gue lupa, salah satu teman kita, dia tuh kayak ngomong kayak nantang-nantang gitu lah, kayak mana mungkin sih ada kayak gitu-gitu. Terus dia ketawa-ketawain. Gue inget di saat itu. Iya. Lu inget gak? Ada lu gak ya? Ada lah yang kita ketawa semua kan. Ketawa semua. Begitu ketawanya berhenti. Diketawain. Langsung bunyi kan. Anjir aku bilang. Di WC dan itu cewek. Itu serius weh. Benar aku. Dan itu semua denger. Berarti kita masih satu kelas itu. Bener kan ini kan? Langsung merinding. Itu serius guys, itu bener tuh. Asli itu kita lagi cerita, lagi ngomong, udah diingatin sama kakak pembina, dibilang jangan ngomong macam-macam karena yang di sini bukan cuma kita. Betul. Udah diingatin. Langsung live, ketawa semuanya. Begitu berhenti ketawanya, diketawain kita. Delay dia situ. Delay di mana diketawain kita. Itu kan WC-nya kan selalu harus nyala lampu kan. Di situ gue denger. Ketawa di situ persis di WC-nya. Langsung pembina. Nah, kan udah dibilang katanya. Udah tidur ya barulah semuanya. Yang paling sedih waktu itu gue lihat teman kita yang tidur dekat samping WC. Kayak jalan ke situ kayak anjir lah. Pindah kamar kayaknya. Iya, sempat ada beberapa yang pindah ya. Minta pindah tidur sama pembina. Oh iya bener. Ya. Ada. Anjir itu. Itu sih the real sih. Itu real sih. Karena kita berdua ini kita bener-bener nggak di sekarang ya. Karena kita berdua punya bahasa cerita yang sama. Memang kondisinya kita berdua di spot yang sama waktu itu sekelas dan kita berdua yang ngalamin. Sebenarnya rame sih ya itu ya. Rame, gila. Sebenarnya kalau mau ngebahas yang soal retret ini bisa jadi satu episode lagi. Karena
gue lupa ya jujur ya siapa. Waktu kita lagi jurit malam. Itu kan kelas 3 SMA. Iya. Itu banyak cerita lagi itu. Banyak cerita. Lu ingat sebagian nggak? Singkatnya ya. Mungkin ini dulu. Disuruh hitung berapa hantu jadi-jadian yang bener. di spot sama pembina. Benar. Ternyata begitu dihitung lebih 1. Goblok. Kenapa harus disuruh hitung, Mbak ya? Ini dia kasih tahu di disclaimer ini belum, kalau nggak salah gini deh. Pokoknya jumlahnya ini mungkin salah, tapi ceritanya ini nanti kalian hitung yang ngagetin ada 6 atau 7 orang. Misalnya 6 orang itu deh, yang ngagetin kalian ada 6 orang nanti. Okay. Kalau lebih dari itu di luar tanggung jawab kita. Nah ini, tapi balik lagi kita nggak tahu ini benaran cuma 6 orang atau satu yang ini memang udah dipersiapkan sama mereka buat nakut-nakutin kita. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Yang jelas ada yang hitung 6, ada yang hitung 7. Situ. Dan ini kita ceritain dikit aja background kenapa ada jurit malam gitu. Lu tau gak kenapa? Gak. Kayaknya waktu itu yang sependengaran gua, mereka tuh bilang untuk melatih mental kita setelah kita selesai di sekolah ini. Iya. Tapi nggak make sense di gua, kenapa harus di hutan tengah malam? Iya. Dan itu kalau nggak salah jam 10 atau jam 11 malam deh. Yang mulai kan kena mental ya? Kena mental karena gue ingat kan dibilang jalan mengikuti lampu, lilin atau lampu gitu. Terus orang yang jalan tuh satu-satu setiap 2 menit apa 3 menit baru satu orang jalan. Betul. Nanti 2 menit, selang 2 menit baru satu orang jalan. Dan nggak sedikit yang nangis. Banyak banget. Lu tau gak? Dari yang tadi gue bilang, di tepi jalan Ambawang, untuk masuk ke dalam titik rumah retretnya kan 400 meter. Exactly gue inget dia bilang 400 meter. Di sepanjang itunya, jalannya kiri kanan kan hutan ya? Yes. Nah, ini ceritanya temennya Konatan nih. Berarti 7 tahun di atas kita. Iya. Oh, lebih parah lagi lebih parah. Which is lebih jadul lagi dong. Dia bilang lebih hutan lagi dong. Dia bilang, aduh merinding gue baru inget dikit. Ada satu temennya itu, memang ini program tuh udah lama banget dari zamannya kok. Iya udah lama benar-benar. Dia bilang dari titik ini, dia kan muter kan, titiknya kan muter yang jurit malam nih muter sampai ke deket jalan itu, tepi jalan kan masuk lagi kan. Iya. Dari titik kita awal start. Nah ada satu cewek nih, dia tuh memang katanya punya bakat lah. Dia jalan dari titik start, jadi dia harus jalan si 400 meter ini. Dia pegang lilin berikutnya ujung kecil banget kan. Dia jalan. Terus kayaknya dia tuh berhenti di start awal ini. Pembina udah nggak lihat dia. Kayak jalan belok, harusnya jam 400 meter, dia diem di situ. Dia nunggu orang berikutnya. Pas lagi jalan, datanglah orang yang menceritakan kisah ini. Dia bilang apa? Si cewek ini dia tuh diem, pegang si lilin. Terus waktu disuruh jalan, yuk jalan yuk, ayo dia jalan. Terus palanya lihat ke kanan atau ke kiri, terus dia tunjuk sambil jalan 400 meter. Banyak ya kata dia, tunjuk kayak gitu. Alamak merinding ya. Anjir. 400 meter dia kayak gitu dari awal sampai mau belok. Lah iyalah, kau bayangin aja kita SMP 2007, Nathan berarti 2000 kita 7 tahun. 7 tahun. Berarti tahun 2000. 2001, 2002 kali. Iya, sekitaran segitu. Gila. Lu bayangin dia jalan 400 meter, dia tunjuk. Banyak ya kata. Sampai sekarang 2025 terakhir masih hutan. Sebenarnya cerita itu kalau mau kita kulik atau kita panggilin teman-teman kita pasti banyak itu. Di rumah retret itu pasti ada aja, setiap kelas itu ada aja masalahnya. Kesurupan juga ada. Angkatan kita pernah gak sih kesurupan di sini? Nggak tahu ya. Angkatan di atas kita pernah, cuman aku lupa ceritanya. Cuman aku ingatnya itu ada yang kesurupan cewek. Oh di itu ya? Di unitnya ya? Mes bilang di unitnya betul. Di unitnya. Kayaknya gue pernah dengar juga yang di atas kita itu ya? Banyak kok. Ada yang dia tidur di mana, bangun di mana. Ada juga. Wow. Ada yang misalnya dia tidur di atas, tidur di atas, bangunnya di depan unit. Ada yang ngigau ke WC lah, ada yang ada aja ceritanya. Tapi itu tiap tahun tuh ada aja. Nggak tahu ya, mungkin sekarang masih apa enggak ya. Soalnya angkatan di bawah kita kan kita udah lulus kan nggak tahu ya. Iya, betul. Harusnya kalau anak Petrus nonton ini pasti
pasti relate lah ceritanya. Pasti kalian punya gambaran lah tempatnya kayak apa, kayaknya seharusnya nggak berubah. Oh iya, coba untuk alumni Petrus yang udah ngerasain jurit malam programnya nih, coba dong tolong ceritain cerita kalian di komen yang paling seru, kita pin atau enggak kita undang sekalian nih. Biar sekalian cerita nih. Untuk penutup nih, gue kasih tahu satu bocoran terakhir. Kenapa? Waktu gue jurit malam, gue terlalu takut untuk gue jalan sendiri. Jadi gue nunggu orang berikutnya. Gue berhenti di 400 meter juga. Karena gue teringat ceritanya Konatan. Ini Konatan juga bangsat nih satu ini. Kenapa harus ceritain sebelum gue pergi ke jurit malam? Jadi kan gue masih terngiang ya, kayak fresh banget ceritanya kan. Ya, ke distract lah itu. Ke distract kayak, oke, sepertinya pilihan yang tepat untuk menunggu orang berikutnya. Lu tau gak orang berikutnya siapa? Cewek yang agak tomboy, namanya kalau nggak salah. Nah, ini gue minta editor gue untuk sensor namanya. Dia terlalu berani dengan gue yang terlalu takut. Jadi itu kayak balance aja. Terus gue bilang, gue boleh gak pegang tangan lu? Gue takut banget nih. Boleh, kata dia. Jadi kami jangan berdua bergandengan tangan. Waktu gue disuruh hitung, gue dengan hitungan dia beda. Itu aja. Yang apa? Pembinanya ya? Pembinanya. Emang nggak beres itu. Emang nggak beres kayaknya tempat itu. Beres. Emang nggak mungkin beres itu daerah situ. Aduh. Terima kasih banget guys. Udah cerita bener-bener wah, mind blowing. Cerita yang bikin gua merinding berkali-kali. Ini jujur li episode di Pontianak yang ketiga. Yang ketiga Pontianak. Yang ketiga di Pontianak. Yang kedua, yang pertama kemarin itu episode tentang kepala MBG waktu dia lagi training. Oh, aku ada nonton di Singkawang. Nah, itu juga lumayan serem, bikin gue kayak what the fuck gitu. Nah, yang kedua ini lagi proses editing, mungkin diupload duluan yang itu. Itu tamu gue adalah seorang VTuber. Lu bayangin, seorang VTuber, dia tinggalnya di Ketapang, lu tahu daerah situ lah ya. Nah, dan yang ini, jujur ini adalah episode yang paling bikin gua, bentar, gua mau cek heart rate gua karena tadi gua beneran deg-degan banget. Bahkan sampai heart rate gua, lu lihat ya R ya, jam 18 di 101 aja. 101 tensi tinggi anjir. Ini real ya, lu lihat ya. Ini udah sedikit turun ke 97 karena tadi lebih deg-degan, gue tahu karena ada notif muncul di sini. Separah itu cerita lu. Waduh, kalau diingat. Tapi itulah yang bikin ya thank you lah udah jadi tempat buat cerita. Jadi kalau ada yang nanya ceritanya, aku nggak perlu cerita ulang lagi. Langsung kirim link aja. Tinggal dikirim link ini, nonton sendiri aja kan. Dan terima kasih juga udah cerita. Semoga keluarga di rumah sehat-sehat terus, terutama buat mama papa. Gue udah lama banget nggak main ke rumah lu, Iya. Asli gue sombong banget ya. Rumah lah. Gue harus main sih, nyapa mama papamu. Terima kasih juga untuk istrinya Eriadi yang bersedia menunggu di belakang. Untuk editor gue, tolong ya disensor yang tadi. Terima kasih, sampai bertemu di Mikir Malam-Malam. Mana nih kameranya? Yang mana yang ini? Utamanya. Bye. Terima kasih luar biasa. Wah, gila banget sih cerita lo. Sejam lebih lah. Anjir. Cerita pertama di yang kepala MBG itu. Lu tau gak, ternyata istrinya dia nunggu di belakang situ. Dia duduk di samping PC ini. Dia duduk, gua kan nyalain persis lampu ini. Tau gak dia bilang apa? Kok, dia kan manggil gua kok. Beb, nyalain aku gak? Gelap benar. Gak apa-apa sini. Dia bilang, kok di sini ada 2 ya, kata dia. Terus? Gue inget ceritanya Konatan, di sini ada 2 katanya. Gue ngetes dong, di mana aja nih? Dia nunjuk. Di belakang sini 1, yang gue taruh pupuk banyak banget nih. Di sini 1, sama di WC 1. Persis seperti yang Konatan bilang. Nah, di episode pertama, gue gak tutup nih pintu. Tapi dia bilang apa? Ngintip dia. Di situ nunggu sampai selesai. Emang dia bisa lihat ya? Merinding lagi. Anjir. Makanya kali ini gue tutup nih. Gue nggak mau mengulang kejadian yang sama. Emang kau pikir dia nggak bisa tembus? Setidaknya nggak ngintip lah. Aduh.